Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Janto Teddy, yang pada hari ini saya akan membahas tentang sejarah cara memasang arde dan ground root sejak tahun 1987 sampai sekarang untuk wilayah PLN Ranting Rembang. Teman-teman, dulu pada tahun 87 semua biro diberi hak dan wewenang untuk belanja sendiri material untuk pemasangan instalasi listrik, termasuk DC seperti ini dan arde. Zaman dulu arde adalah menggunakan pipa seperti ini, ukuran 1,5 dim, dan BTL ini biasanya belanja di toko dengan panjang 6 meter. Nah, 6 meter ini dipotong menjadi 2 untuk pelanggan. Jadi ini digergaji berbentuk miring. Ini kita anggap 6 meter teman-teman ya. Ini peragaannya, karena ini maaf, ini cuma peragaan karena Mas Juang waktunya sangat lama, nanti tidak candak dan tenaganya sangat berat. Ini kita anggap 6 meter, ini peragaan saja, kita potong miring teman-teman ya. Kita gergaji miring pipa ini panjang 6 meter menjadi 3 meter, 1 3 meter, 1 3 meter, jadi 2 bagian. Dan konduktornya adalah menggunakan DC seperti ini teman-teman ya. Ini DC nya adalah luas penampang 6 mm persegi. Dan dulu biasanya BTL itu kalau belanja itu adalah kelong, bukan meteran. Kalau dimeteri sampai beberapa ratus meter. Jadi setiap tenaga teknik memasang arde, dia itu leluasa untuk menentukan titik yang akan ditanam arde. Dan dulu, pada waktu dulu, untuk memasang ujung ground ini, konduktornya ini adalah dihubungkan di kotak terminal box KWH meter, bukan di box sekring zaman dulu. Kemudian teman-teman langsung cara pengerjaannya, ini hanya peragaan saja, hanya cerita sejarah saja teman-teman ya. Setelah ini kita anggap ini kita runcing ujungnya, kita anggap runcing ujung ini. Kemudian tanah yang akan ditentukan titik untuk menanam ground ini kita bersihkan dulu sama bebatuannya dulu biar bersih. Maksudnya bila ini untuk menjadikan di sini tidak terbentur sama batu supaya bisa lancar masuk, kita bantu dengan peralatan linggis, kemungkinan batu-batuan ya, bukan di sini. Kita bersihkan tanah-tanah tersebut, kita bersihkan dari bebatuan dengan tanah linggis ini, dan kita gali secukupnya 1 kilan atau berapa. Kemudian tanah tersebut kita siram dengan air menggunakan embor, kita siram dengan air atau dengan cucuk, kita kocori air. Setelah kita kocori air beberapa detik atau beberapa menit, tanah kemudian kita jepitkan sana ini, groundnya ini yang panjangnya anggap 3 meter ini, runcing yang bagian bawah kita sering ini. Pertama kita selah pelan-pelan, pelan-pelan gini, kemudian lama-lama, terus kemudian kita dengan kerasnya, dengan kencang-kencangnya supaya ground arde ini, pipa ini bisa masuk ke dalam tanah dengan berat. Begitu seterusnya. Setelah beberapa menit kemudian ini akan masuk ke dalam tanah dikit-dikit. Nah kemudian setelah masuk
setelah berat untuk memasukkan lagi, berarti pipa ini sudah terisi tanah. Di sini terisi tanah pun sampai kurang lebih sekian atau sekian, sehingga ini dimasukkan sulit. Nah, kemudian cara gimana? Pipa ini harus dibersihkan dari tanah-tanah. Caranya zaman dulu adalah kita getarkan dengan ini, menggunakan palu. Kita getarkan ini supaya tanah itu keluar, dan bisa dibantu juga menggunakan sogrok dengan kayu seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, kita sogrok, dan kita dorong tanahnya bisa supaya keluar. Kita dorong, dan kita dorong keluar sini. Jadi setelah tanah keluar, ini kita ambil lagi, kemudian kita ulangi lagi seperti yang pertama. Kita kocori air lagi, kalau airnya asat kita kocori air lagi, kalau asat ya kita kocori. Kemudian tanah ini kita masukkan ke dalam tanah lagi seperti tadi yang pertama. Ini berlaku sampai berulang-ulang kali, sehingga pipa tersebut tinggal kurang lebih 1 meter atau 1,10 meter. Jelasnya adalah sekitar 100 cm atau 110 cm. Setelah ini tertanam dalam kedalaman tadi saya sebutkan tinggal 110 atau 100 cm. Kemudian pipa kita lubangi. Kita lubangi dengan alat drip ini, teman-teman ya. Kita drip kira-kira kurang lebih ada 50 cm dari atas pipa ini ya, dari atas pipa. Dan kita menggunakan palu yang agak besar ini. Nah, kemudian kita drip pipa ini, kita lubangi pakai palu, kurang lebih adalah 50 meter dari atas. Dan ini dilubangi adalah tujuan untuk memasukkan konduktor DC. Dan ujung yang lancip tadi, yang bawah, kita lubangi pula. Ini kita anggap lancip, walaupun ini tidak lancip ya teman-teman ya. Kita lubangi sekitar kurang lebih 11 cm dari ujung, kita lubangi pula. Nah, kita lubangi sakai ini, drip ini, kita lubangi sampai lubang. Nah, setelah lubang, ada lubangnya, ujung sudah kita lubangi, kita anggap ada lubang teman ya. Ini kita anggap ada lubang, kita lubangi, kita anggap lubang. Di sini kita anggap ada lubang. Nah, kemudian BC ini kita masukkan. Nah, ini BC ini kita masukkan. Nah, kita anggap kita masukkan dalam lubang ini. Nah, di sini kita anggap ada lubang di sini teman-teman ya. Kita anggap ada lubang. Nah, di sini kita masukkan di sini, kita teman-teman masuk terus sampai ke ujung sini yang lancip. Nah, di sini ujung lancip ini sudah ada lubang. Nah, sudah ada lubang di ujungnya itu ini. Kemudian kita membentuk BC. BC tersebut ini kita bentuk lingkaran searah berat. Yaitu setelah BC masuk ke dalam pipa, kemudian BC ini lubang tadi setelah kita drip dengan pakai ini, ya pakai ini, kita satukan dengan pipa yang kita lubangi pakai mur baut ini, pakai draimin dan mur kotak ini pakai dray dan tang. Nah, ini kita anggap masuk ke dalam itu ya. Nah, ini masuk melalui lubang yang telah kita drip tadi teman-teman ya. Masuk lubang yang telah kita lubangi. Di sini ada lubang teman-teman ya. Nah, di sini ada lubang. Kita masukkan ke sana terus. Nah, ini walaupun saya masuk di sini, ini anggap masuknya dari lubang ini. Nah, setelah kita masukkan dari lubang, nah kita masukkan terus di sini. Ini kita anggap masuk lewat lubang teman-teman ya. Bukan yang kita drip tadi. Nah, seperti ini.
masukkan dalam lubang. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah di sini ujung pipa ini yang lancip tadi ini kita anggap lancip, dan ini dia ada lubang di sini, kita anggap ini lubang. Nah ini lubang ini kita satukan DC kawat ini. Nah ini teman-teman ya, kita satukan di lubang ini, terus kemudian kita medot menjadi satu kesatuan. Jadi kita geri dan tahan sama tang. Berarti sudah kantil di sini DC konduktor sama pipa ini menjadi satu, dan sangat kita kunci dengan pakai menggunakan geri dengan kencang, dan kita tahan di sini dengan tang teman-teman ya. Setelah DC masuk, ini kita anggap sudah masuk teman-teman ya, DC-nya sudah masuk, sudah kita geri, sudah kita kencangkan. Nah, setelah kencang, pipa yang runcing ini, ujung pipa ini kita masukkan ke dalam tanah yang telah kita lubangi tadi. Dengan menggunakan pipa ini kita masukkan, itu misalkan, dan kita beri air lagi biar nanti masuknya itu mudah, tidak sulit. Nah setelah ini jaraknya masuk tadi, lubang dari sini jarak kurang lebih setengah meter tadi adalah lubang ini supaya nanti kalau dipalu tidak kena konduktor ini. Jadi konduktor ini aman, tidak kena palu sehingga tidak putus. Setelah ini masuk di dalam tanah, kemudian cara memasukkannya adalah menggunakan bodem yang seperti ini. Kurang lebih bebannya dulu pada masa itu adalah 10 kg kurang lebihnya, dan sangat berat sekali dan memakan energi yang besar. Ini dipukuli pipa, dipukul lagi sampai habis, sampai masuk ke dalam tanah semua. Setelah tanah masuk ke dalam tanah semua teman-teman ya, setelah masuk ke dalam tanah semua berarti sudah rapi. Kemudian konduktor yang ini kita bentuk di dalam tanah itu, di permukaan tanah kita bentuk dan kita tanah halus sedikit. Ini kita tanam dalam tanah, terus kemudian konduktor ini kita larikan ke arah kotak box terminal KWH meter. Dan ini yang kalau tembok ini langsung saya tanam ke dalam tembok, tetapi kalau kayu kita beri pipa PVC 5/8 dim mas pion, kemudian kita kelangi. Nah disediakan hubungan di sini pada waktu tahun 87 memang semua ground itu adalah dipasang di kotak KWH meter, terminal KWH meter, dan dikoppel sama netral pada masa waktu itu teman-teman. Karena pada waktu itu adalah memakai KWH pospet atau KWH biasa manual. Nah teman-teman, ini adalah sejarah cara, hanya peragaan saja teman-teman, minta maaf, cara memasang arde. Jadi sangat rumit sekali, tenaganya besar, otomatis biayanya juga besar teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah cara memasang ground root teman-teman ya. Ini saya letakkan dulu, saya taruh sini dulu. Nah, cara memasang ground root. Nah sini teman ya. Ini saya ada bawa dua jenis ground root, contoh aja. Nah ini juga bekas ground root dulu. Nah ini ground root. Teman-teman, beralihnya dari arde menggunakan pipa dan DC tadi, beralihnya menjadi menggunakan ground root. Ini disebabkan adalah karena DPC Aki Kudus bila mana BTL mau pasang baru intal listrik harus materialnya lewat koperasi Kopjalis Kudus. Jadi
BTL tidak berwenang belanja sendiri untuk material, walaupun belanja sendiri harus tetap membayar biaya kebutuhan material yang telah disediakan oleh Koperasi Kudus. Nah, sejak itu timbul dari Kudus muncul ground root, jadi bukan ada lagi. Sejak pertama kali ground root yang diproduk yang dikeluarkan oleh Kopjalet Kudus adalah yang pertama kali dengan panjang 2 meter 75 cm dan barangnya seperti ini. Tapi ini sudah saya potong. Barangnya bagus, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun barangnya seperti ini masih bagus. Ini bekas potongan. Ini adalah keluaran Kopjalet Kudus. Nah seperti ini. Ini adalah dilapisi kurang lebih 6 mili, dilapisi di baga nih, 6 mili. Jadi semua BTL, karena pada waktu BTL itu adalah akli dari satu wadah akli, jadi dikuasai oleh akli, dan dulu belum ada jalan yang lain, belum ada namanya baru akli. Ini adalah pakai ground seperti ini, banyak bagus. Setelah berjalan beberapa puluh tahun atau beberapa tahun, kemudian toko muncul menyediakan ground. Jadi pertokoan ada, ini ground sudah lama, sudah puluhan tahun keluaran toko barangnya ini, karena keluaran toko barangnya tidak bagus, hanya dicelup grom atau dipulas grom aja, jadi jarak beberapa tahun sudah karaten. Jadi yang keluaran toko tidak bagus. Kalau yang keluaran Kopjalet walaupun berpuluh-puluh tahun barangnya masih oke, sip. Dan ini konstruksinya adalah mengkaitkan antara di sini 6 mm persegi dengan ground ini adalah menggunakan cincin penjepit. Nah seperti ini, cincin penjepit, kaitkan dengan cincin penjepit. Nah ini saya mempunyai beberapa cincin penjepit teman-teman ya. Nah ini banyak sekali, nah bisa begini ya. Nah, cincin penjepit banyak sekali caranya. Nah ini contoh-contoh cincin penjepit ground root, banyak sekali. Nah ini saya akan memperagakan cara pemasangnya ground root. Cara pemasang ground root seperti yang saya buat video yang lama. Caranya sama, jadi tanah itu disiram dengan air secukupnya, di tanah kita siram dengan air secukupnya. Kemudian ground root ini kita jadikan sama tanah dengan pertama kita selah dengan pelan dulu, kalau dengan kencang-kencangnya. Kalau mungkin terbentur batu atau apa, bisa kita bantu dengan palu ini sedikit. Kemudian setelah masuk kita cabut lagi supaya langsung masuknya mulus. Takutnya nanti setelah masuk kalau langsung dipukul sampai terus, nanti karena batu masuk tidak, keluar bisa sulit. Harus sedikit, masuk sedikit kita cabut lagi, drone kita cabut, kemudian kita siram air lagi. Setelah siram air lagi kita jepit lagi sampai habis, kurang lebih tinggal 1 kilan atau karu tengah kilan. Baru ground ini kita rakit, kita kaitkan DC sama ground ini kita pasang dari cincin, kita kaitkan. Nah ini contoh saja, dengan peragaan saja, tidak sebenarnya teman-teman ya. Nah ini kita pasang, ini cincinnya. Yang ini, ujung yang ini kita anggap yang lari ke KWH meter, teman ya. Yang ini kita anggap lari yang ke KWH meter. Yang ini, ujung ini adalah ujung yang kita satunya. Kita masuk, nah dari sini kita masukkan. Ini pakai yang ini saja, kita pakai teman ya. Pakai drone yang lama ini, besar nih. Nah ini besarnya aja. Nah ini kita masukkan. Cincin kita masukkan sini. Nah ini kita masukkan. Kita masukkan cincin ini, kita kalau kecesek ini kita benturkan, kalau sudah cukup ya sudah. Kemudian bisa kita masukkan. Kita ujungnya kita luruskan dulu biasanya ini. Kita luruskan biar masuknya itu enak.
Nah, kita masukkan ke cincin ini lewat bawah. Yang bawah dia larinya ke KW meter. Kita masukkan dengan jarak yang secukupnya. Ya, secukupnya kurang lebih mungkin 30 cm atau berapa ya. Kemudian biasanya ini dialangkan. Ya, dialangkan seperti ini. Nah, ini kita masukkan kurang lebih di antara 15 cm sampai 10 cm. Kemudian kita ini kunci. Kita pakai kunci besar atau bisa. Nah, ini pakai kunci pas bisa. Pakai tang bisa. Kemudian di sini ada baut, kita kencangkan. Kita untir searah jarum jam, kita kencangkan. Harus kita pastikan kencang, tetapi jangan kekencangan. Kencang tapi jangan kencangan. Kalau kencangan nanti cincin ini pecah dan akhirnya berdampak buruk. Kaitannya tidak ngait, akhirnya akan menjadi ngepong. Dan apabila nanti kopelan di KW meter ngepong, netral sama ground netral, di sini akan dari arus bahaya. Nanti manusia bisa tersengat arus. Ini kencangan teman-teman ya, sampai kencang tetapi jangan kencangan. Ya, ini setelah kencang ini kita untir karena ini miring ke cenderung ke arah drag atau searah jam, kita untir searah. Nah, ini kemudian kita lilitkan pada batang. Pertama batang yang atas dulu, batang ground kita lihat serapi mungkin. Ya, sekencang seperti ini, serapi mungkin teman-teman ya. Serapi mungkin kita kencangkan. Nanti beberapa lingkaran, kemudian kita kencangkan pakai tang. Kita pastikan pakai ketang supaya kencang sekali. Takutnya nanti kita ngepong. Nah, setelah ini kita lilitkan lagi. Ini lari ke bawah, lari ke bawah cincin biar nanti bagus. Nah, bawah cincin harus rapi ini, rapi dan kencang. Bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kencangkan. Ini kita lilitkan sampai habis ujungnya. Nah, sampai habis. Sampai habis. Kemudian kalau sudah habis, kita gunakan kencangkan lagi pakai tang. Nah, kita pakai tang. Ujungnya kita habisi sama tang. Nah, sampai sekencang-kencangnya. Nah, ini kita anggap sudah kencang. Setelah kencang ini, ya teman-teman ya, ini kita masuk lubang yang setelah saya lubangi tadi dengan pakai ini. Kemudian kita rebut. Ini kita masukkan lagi ke lubangnya tadi. Nah, kita masukkan lagi ke lubangnya, seret. Nah, setelah masuk pol, kemudian kita palu. Kita masukkan dengan pakai palu, ini bisa. Palu kecil juga bisa, tergantung tanah. Kalau tanahnya lembek, pakai tanah palu ini bisa. Kita masukkan. Nah, setelah masuk, kemudian DC ini kita tata. Tapi biasa teman-teman, sebelum kita lanjut, ini apabila tanahnya keras, pakai cincin ini getar, biasanya ini bisa mengendor sendiri baut ini karena kena getaran. Nah, kemudian langkahnya gimana akan kendor? Jangan dulu saja, kita palu terus sampai habis. Setelah habis, setelah masuk habis ke dalam tanah, kemudian cincin ini kita kencangkan lagi supaya tidak terjadi pengepongan pada hubungan antara ground dan sama besi. Termasuk kita kencangkan lagi. Setelah masuk, kemudian kita hubung saat tanah kembalikan, dan besi ini kita tanam ke dalam tanah secukupnya biar rapi, tidak kelihatan. Kemudian yang biasanya ini ujungnya kita arahkan ke kotak terminal KW meter. Kalau tembok kita tanam, temboknya kita tanam, kemudian kita kembalikan lagi. Kalau kayu kita beri pipa mas pion 5/8 dim. Dan ini ujungnya adalah dipasang pada waktu itu adalah dikopel sama netral. Jadi ground ketemu sama netral. Jadi di KW meter ketemu NGM yang kuning 3x4. Yang kuning ketemu dengan ground ini DC 6 mili dan dikopel sama netral. Dan pada waktu itu, karena pada waktu itu adalah KWH pospet teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah
Cara yang ketiga, memang dulu adalah beralih teman-teman ya. Setelah beberapa tahun kemudian, Akli Kudus tidak mengeluarkan dari koperasi, Kopjalis Kudus tidak mengeluarkan material. Kemudian biro belanja sendiri-sendiri. Dan di toko kemudian lama berangsur-angsur kemudian toko sudah tidak menyediakan ground root yang menggunakan cincin seperti ini. Jadi saat ini sudah lama, sudah berpuluh tahun yang lalu, toko tidak menyediakan cincin yang seperti ini. Hanya toko menjual ground root yang telah dilubangi teman-teman ya. Nah, seperti ini yang telah dilubangi. Jadi toko sudah tidak di pasaran, tidak ada ground root yang seperti yang saya pasang contoh tadi menggunakan cincin. Jadi semua dilubangi. Menurut saya dilubangi ini adalah lebih praktis dan lebih ekonomis dan langsung kencang, sangat kenok. Tetapi kalau cincin mengulang karena bila mana terkena tanah yang keras, cincin tersebut mengendur sendiri dan selanjutnya cincin dikencangkan kembali. Cara pembuangan cincin ini teman-teman ya. Nah ini terpaksa kita potong untuk praktek teman-teman ya. Karena kita kecuali sangat lama sekali, kita potong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah cara ketiga teman-teman ya. Karena di pasaran sudah tidak ada menyediakan cincin. Kemudian berikutnya cara memasang ground root adalah menggunakan ground root yang batang atasnya adalah dilubangi kurang lebih menggunakan berapa mili ya, 2,5 mili berapa ini ya kurang lebih. Dan ujung ground ini adalah dibuat lancip. Ban atasnya kotak dan berlubang. Nah ini cara pengerjaannya sama. Jadi tanah ini dikotori air terlebih dahulu, siram air seperti biji saya yang lama. Kemudian ground disisihkan, masuk, cabut, siram air lagi, jok lagi, cabut sampai berulang-ulang sampai kurang lebih 1 kilan beberapa. Kemudian baru BC ini dimasukkan ke dalam lubang teman-teman ya. Baru dimasukkan dalam lubang. Kita masukkan ke dalam lubang. Nah, kita masukkan kira-kira sekian, kira-kira 40 cm. Dan kemudian ini BC kita lilitkan searah jarum jam ke atas lubang. Ini kita BC yang bawah kita tekuk ke bawah. Yang ini kita tekan sama tang bisa biar kenok. Yang ini ke bawah, yang bawah kita tekan sama tang biar kenok. Kemudian yang atas kita lilitkan ke searah jarum jam. Jadi bisa kami buatkan lagi saya klik saya arahkan searah jarum jam ini ke kanan. Harus kita pastikan rapi ini lilitnya biar kencang sekali. Nah, kemudian kita kencangkan sampai tang. Nah, pakai ini kita kencangkan, harus pasti kencangnya. Kemudian BC ini setelah kita lilitkan di atas lubang, kita turunkan ke bawah, kita lilitkan ke bawah lubang. Nah, kita turunkan juga searah jarum jam. Nah, BC yang lari ke KHY ini, ke kotak KHY meter, tema KHY meter, ini kita tutupi, kita kemuli dengan BC yang kita lilitkan ini. Nah, kita harus kencang. Nah, kita lilitkan, kemudian kita kencangkan sama tang, dia kencang, kita pastikan pastiannya. Nah, kencangkan, harus kencang sekali. Nah, setelah kencang, kemudian BC yang lari ke KHY meter ini, nah ini dengan sama ujung yang tadi yang saya lilitkan, ini kita lilitkan kepada BC konduktor sendiri. Nah, kita lilitkan pada konduktor yang lari ke KHY. Nah ini
kita lilitkan, kemudian ujungnya kita kencangkan. Jadi yang menitik sama penutup itu kita kencang semua, kita kencangkan sampai kencang, kita pastikan kekencangannya. Nah, ini adalah sangat kencang sekali teman-teman ya. Setelah jadi seperti ini, sudah selesai kayaknya. Nah ini kencang sekali teman-teman ya, ngenok karena ngenok. Walaupun ini ada getaran, kita masukkan, kita masukkan dalam lubangnya tadi yang saya lubangi. Walaupun terbentur batu pun ini ada getaran, ini tidak akan menjadi kendor karena sudah ngenok. Lain dengan yang pakai cincin. Kalau cincin kena tanah yang keras, getar, kendor sendiri. Tapi kalau ini langsung ngenok, tidak akan kendor. Ini sesuai praktek, sesuai pengalaman saya berulang-ulang kali tidak pernah kendor. Dan hasilnya sejak dulu sampai saat sekarang ini tidak ada pelanggan yang saya telah pasang mengeluh masalah ground root yang menggunakan lubang ini, mengeluh tidak ada sampai sekarang. Bahkan pelanggan mengacungkan jempol sama saya karena pasangan saya rapi sampai sekarang, rapi dan kuat. Maksudnya sambungannya kencang sekali karena saya tidak mengoyak kecepatan, saya adalah mengoyak kepastian kencang dan rapi. Jadi sampai sekarang tidak ada satupun pelanggan yang mengeluh hasil pasangan saya. Nah ini adalah cara ketiga teman-teman ya. Jadi setelah ini kita masukkan sampai habis, kita lanjutkan sampai persoalan sampai habis, kita masukkan. Setelah habis ini kita ujungnya kita larikan ke KWH terminal, ke KWH meter teman-teman ya, terminal ke KWH meter dan dikopel sama netral. Tetapi teman-teman ya, setelah timbul adanya PT Konsuil kemungkinan tahun 2005, tugasnya Konsuil adalah kelahnya, dalilnya adalah memeriksa pekerjaan biro supaya pelanggan listrik PLN tidak dirugikan oleh biro. Maka Konsuil mengadakan PT Konsuil yang tugasnya memeriksa hasil pekerjaan. Dan oleh pihak Konsuil ini saya hubungkan, saya pernah tegur sama Konsuil karena saya ini dihubungkan kayak ke kotak KWH meter. Kemudian dari KWH Konsuil kelahnya bertanya, ground ini miliknya siapa? PLN atau milik pelanggan? Saya jawab milik pelanggan. Kalau milik pelanggan seharusnya harus di hubungan ujungnya ini dipasang ke box sekring. Sejak itu saya ujung ground ini kita pasang ke box sekring. Nah, seperti sini box sekring atau box MCB. Seperti ini. Box sekring atau sekring. Jadi hubungannya kalau di box sekring di sini tidak boleh dikopel teman-teman ya. Harus berdiri sendiri, berdiri sendiri. Jadi ground ke tanah ketemu dengan ground instalasi warna kuning dan ketemu ground NBM 3x4 kuning dikopel. Jadi 3 konduktor, 3 kabel, satu ke NBM. Jadi ke NBM ini larinya ke KWH meter, kemudian ini dari tanah, yang satunya adalah ground instalasi. Walaupun nantinya yang di NJM 3x4 groundnya itu tetap dikopel di KWH meter, tapi kalau di box tidak boleh. Ini sudah prosedur. Kalau di sini dikopel nanti nggak benar pasangan itu, harus berdiri sendiri, tidak boleh dikopel. Tapi kalau KWH itu dikopel karena pada waktu itu KWH-nya masih KWH prospek, jadi bukan prabayar, KWH biasa. Sejak itu sambungan ujung ground ini kita pasang ke box sekring. Kemudian adalah sejak
dulu memang prosedur saya mengalami 3 cara memasang arde 1 kali dan ground root 2 kali. Kemudian timbul 1 cara lagi, yaitu dengan cara saya sendiri. Apabila tanah itu meragukan untuk daya, terutama daya lebih dari 450 VA. Nah ini maaf tentunya tadi yang saya jelaskan adalah khusus untuk instalasi rumah tangga, rumah tempat tinggal sederhana. Dan bila mana kita ragu tanahnya kita anggap kurang bagus, kemudian saya timbul inisiatif. Nah maksud saya teman-teman, saya timbul inisiatif itu adalah untuk daya 900 VA maupun 1300 VA, dan bila mana tanahnya saya anggap kurang bagus, itu saya gunakan dengan sistem terbalik, lubangnya kita taruh bawah. Jadi saya mantap terbalik ini adalah cara saya sendiri teman-teman ya. Nah, kemudian izinnya seperti saya terangkan tadi, tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian saya selanjutnya akan membahas tentang masalah untuk menentukan titik arde atau titik ground root. Kalau dulu memangnya pada waktu memasang arde seperti ini adalah seperti saya jelaskan tadi, material setiap biro diberi wewenang untuk bekerja sendiri, sehingga untuk membeli DC ini telon sampai ratusan meter. Jadi untuk menentukan titik ardinya itu bebas. Dan samping itu groundnya harus dihubungkan ke kotak KWH terminal di KWH meter. Dan persediaannya bisa banyak. Jadi setiap teknik pemasang arde itu enak, tidak tertekan oleh panjang dan pendeknya persediaan DC. Walaupun jauh atau dekat atau agak jauh, tidak khawatir akan kekurangan konduktor DC. Tetapi setelah material itu harus lewat kopjalis, istilahnya adalah lewat koperasi Agri Kudus, kopjalis. Nah, material disediakan terbatas, DC-nya adalah 3 meter, seperti 3 meter, jadi tidak beli sendiri biru. Dan ini 3 meter, petugas teknik harus pandai-pandai untuk menentukan titik supaya 3 meter cukup itu diletakkan di mana. Harus pandai-pandai menentukan. Tetapi sesuai dengan praktek, DC yang 3 meter itu kebanyakan lebih murah. Jadi dari persediaan kopjalis murah. Setelah berpuluh-puluh tahun kopjalis tidak mengeluarkan material, kemudian biru dipersilahkan membeli material ke toko sendiri. Zaman dulu pertama di toko-toko persediaan ini berupa gelondongan masih banyak, seperti DC, berupa gunungan banyak. Jadi potongan ada, panjang ada. Tapi sayangnya kalau yang potongan ini dipotongi 2,5 meter, jadi cepet untuk saya cepet. Kalau saya beli adalah kalau di potongan adalah 2 meter 75 cm kalau saya beli sekitar situ. Tapi orang lain beli potongan 2,5, karena 2,5 meter saya ambil cepet, jadi pelaksanaannya sangat sulit sehingga kaitan di gelombang baru ini kurang maksimal, kencangnya kurang maksimal. Jadi kalau saya tidak beli 2 meter 75 cm, kalau tidak demikian saya beli panjang sekali, kemudian saya balas semua supaya bebas. Jadi untuk menentukan titik, saya kembali, karena kalau menurut saya itu adalah titik adalah yang terbaik, menurut saya adalah yang terpendek. Tetapi ada seorang atau beberapa orang yang berpendapat
harus dipasang agak jauh, itu persilahkan. Nanti teman-teman milih yang agak jauh atau pendek. Kalau saya menentukan titik adalah kita lihat, kadang-kadang saya tanya yang punya rumah, Mas atau Pak atau Bu, ini pondasinya, badan pondasi lebarnya berapa, cakar rayamnya lebarnya berapa. Saya tanya sehingga cakar rayamnya lebar mungkin 75 cm atau 100 cm. Kemudian kita tentukan ke kotak box, nah seandainya di sini. Kemudian apabila memang 1 meter, kita harus supaya berhemat efisien tenaga, efisien material, karena nanti kalau terbentur pondasi cakar rayam, nanti sudah masuk akan habis, tinggal misal suatu tinggal 60 cm atau tinggal 15 cm tidak masuk, rugi tenaga kita, rugi. Terpaksa kita cabut lagi, pindah lagi agak jauh. Kita harus kita hitung jaraknya. Kalau saya ingin jarak yang terdekat, karena saya punya alasan. Karena kalau bila mana jarak yang dekat, bila terjadi permasalahan di instalasi, itu ngegroundnya memakan waktu yang pendek, jaraknya pendek, memakan waktu yang pendek. Jadi permasalahannya cepat permasalahan itu ngeground ke bumi, karena buminya jumlahnya besar. Jadi permasalahan hilang ke bumi, hilang ke tanah. Tapi kalau terlalu panjang atau agak panjang, jadi proses ngegroundnya juga terlalu agak panjang karena melewat konduktor dulu. Tapi kalau pendek, jadi pendek lewatnya hanya pendek. Sebagai contoh saja, terkolah bak. Di sini ada bak, di situ ada bak. Yang satunya agak tinggi, sebagiannya rendah. Kemudian dialirkan dengan penghubung selang atau pralon. Yang satunya jaraknya jauh dan yang satunya jaraknya pendek, tetapi pasti lebih cepat jarak yang pendek. Cepat yang pendek karena jaraknya pendek, jadi tidak ada apa-apa, cepat rampung. Begitu juga penghantar konduktor atau BC. Saya gunakan seperti video yang lalu, kita ambil pendek, terhitung agak jauh karena ukurannya panjangnya ini sama dinding. Ini seperti contoh saja, ini. Nah, sama sini. Ini hampir 90 cm. Kenapa sampai jauh? Karena di sini cakar rayamnya lebar. Saya takut terbentur cakar rayam nanti sehingga ground tidak bisa masuk. Nah teman-teman, jadi alasan saya memilih jarak yang pendek. Alasannya satu adalah supaya apabila terjadi suatu permasalahan, supaya proses ngegroundnya itu waktunya semakin pendek. Maksud saya seperti itu. Makanya kita memilih jarak yang terpendek. Tetapi bila mana teman-teman menghendaki yang agak jauh atau jauh, boleh saja, silakan, itu hak teman. Tapi menurut saya setiap seseorang atau setiap orang mempunyai sudut pandang yang tersendiri. Itulah teman-teman. Dan begitu pula untuk yang berikutnya adalah karena dengan jarak yang pendek otomatis kepraktisannya lebih praktis dibandingkan dengan jarak yang panjang. Karena apabila dengan jarak yang pendek, jadi kabel atau kita merusak bangunan atau merusak tanah hanya cukup sedikit saja kalau jarak pendek. Tetapi kalau yang panjang, kita merusak lantai, merusak bangunan, panjang pula sehingga kurang praktis. Jadi segi praktisan pula lebih praktis jarak yang pendek. Kemudian dari segi ekonomis, kalau jaraknya terlalu jauh, otomatis pengeluaran konduktor DC atau DC yang 6 mili atau konduktor yang seperti ini 4 mili, otomatis pengeluaran mana panjang. Berarti kurang ekonomis, otomatis pengeluaran biaya membesar sehingga kurang ekonomis. Jadi kalau saya memilih jalan pendek karena satu adalah bagaimana terjadi permasalahan di supaya waktunya cepat ngeground, jadi waktunya pendek sekali untuk ngeground. Kedua adalah praktis dan ekonomi adalah faktor ekonomis. Nah teman-teman, begitulah
sejarah pengalaman saya yang saya alami sejak tahun 1987 sampai sekarang, berarti sudah kurang lebih insya Allah sudah 37 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah pelanggan saya yang saya telah kerjakan tidak ada keluhan sampai saat ini. Dari kesimpulan contoh-contoh sejarah yang saya alami, teman-teman tidak usah ragu dalam cara memasang drone boom saya yang telah jadi, yang saya buat video yang beberapa bulan yang lalu. Teman-teman tidak usah ragu, cara itu menurut saya sudah benar dan saya mantap tidak akan mengurangi nilai inti bomnya, karena cara tersebut sambungannya adalah sangat enak sekali dan bila mana ada getaran tidak akan geser lain dengan cincin tadi. Jadi kesimpulannya saya garisbawahi bahwa video yang saya buat beberapa bulan yang lalu, saya garisbawahi, saya mantap, nyaman, aman, dan oke, dapat dipakai dan dapat digunakan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, berhubung contoh-contoh saat sejarah pada pemasangan ADE dan drone root sejak tahun 1987 sampai sekarang sudah saya beberkan, walaupun cuma hanya peragaan, supaya kalau saya jelaskan secara praktek, secara sungguhan, waktunya memakan waktu yang sangat lama. Dan semoga pengalaman saya ini yang saya ceritakan pada teman-teman bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan teman-teman bebas untuk memilih cara yang mana, itu adalah hak teman-teman. Yang penting secara pengetahuan saya sudah jelaskan pada teman-teman, dan saya bila mana ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman, saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu saya maaf kepada teman-teman, dan akhirnya kita cukupi sampai di sini, dan ketemu lagi di waktu yang akan datang nanti kalau ada buat video lagi. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.